Tapi di saat hampir gak sadar lagi ini, tiba-tiba suara bisikan yang Tante Lena dengar pertama kali tuh dengar lagi. Dan kali ini suaranya teriak gitu loh Wak di telinga Tante Lena. Ambil anakmu, lari. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam ini aku akan kembali melanjutkan segmen kisah horor Wawa kita di bulan Juni ini ya. Dan di malam ini aku akan ceritakan satu kisah horor tentang perampok yang menggunakan ilmu hitam. Nah, korban dari si perampok ini adalah keluarganya Wawa yang bercerita inilah. Dan saking traumanya sama kejadian ini Wak, si Wawa ini sampai kayak nggak mau ngomong, nggak mau makan, nggak mau minum selama 3 hari berturut-turut. Setrauma itu. Penasaran kalian sama kisahnya kan? Langsung aja kita mulai, check it out. Oke Wak, jadi kisah hari ini datang dari Wawa aku yang bernama Desi dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Halo Desi, halo Nrekang. Dan seperti yang aku bilang tadi Wak, kisah yang diceritakan Desi ini ninggalin trauma yang cukup dalam untuk dia. Karena setelah kejadian itu Desi nggak mau makan, nggak mau minum, dan selalu tiba-tiba nangis aja gitu selama 3 hari. Nah tapi sebelum masuk ke ceritanya Wak, Desi ini sempat menceritakan tentang latar belakangnya. Jadi Desi ini lahir di sebuah kampung di Sabah, Malaysia Wak. Nah ayah Desi bekerja sebagai mekanik traktor yang sering tebang kayu di dalam hutan. Kan ada tuh mobil traktor yang sering tebang kayu dalam hutan kan. Nah kalau misalnya rusak ya bapaknya Desi inilah yang bakal perbaikin. Jadi bisa dibilang ayahnya si Desi ini sering di hutan lah kan. Dan biasanya pulang kalau lagi libur aja Wak. Nanti kalau misalnya ayahnya lagi kerja, Desi ini tinggal berdua aja lah sama mamanya. Dan biasanya nginap di rumah neneknya yang memang hanya berjarak beberapa rumah gitu dari rumah mereka. Jadi bisa dikatakan masih tetanggaan lah gitu sama neneknya kan. Nah Desi ini Wak tinggal di desa kelahirannya sampai umurnya sekitar 7 tahun. Nah cerita yang diceritain sama Desi ini terjadi memang di saat Desi masih berusia 5 tahun. Jadi memang waktu si Desi ini masih kecil kali. Tapi karena saking bikin traumanya, Desi ini masih ingat sekali sama apa yang pernah terjadi. Bahkan sampai hari ini pun, di saat si Desi ini udah berusia 20 tahun, dia masih bisa ingat semuanya. Dibantu sama mamanya juga, karena mamanya juga mengalami. Nah jadi gimana ceritanya Nana? Baru kita masuk nih, sekarang kita mulai. Nah jadi waktu itu di desa sebelah, bukan di desanya Desi ya, lagi heboh kali tentang perampok yang menggunakan ilmu hitam. Nah metode ilmu hitam yang digunain sama si perampok ini adalah, maaf, dengan menggunakan celana dalam perempuan. Jadi dipakai gitu sama perampoknya. Kedengarannya aneh memang Wak, tapi memang si perampok ini pula yang akan menggunakan celana dalam perempuan itu sambil mengelilingi rumah yang ingin dia rampok. Nah dengan cara itu si pemilik rumah ini nggak akan sadar kalau ada perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Dan menurut orang sekitar Wak, si perampok ini hanya bisa merampok rumah perempuan yang sudah menikah aja. Dan yang lebih creepy-nya lagi, di beberapa rumah yang telah dirampok Wak, wanita yang berada di dalam rumah juga telah diperkaos tanpa disadari oleh si korbannya. Dan sayangnya rumah Desi pun menjadi incaran perampok yang menggunakan ilmu hitam itu. Dan kejadian ini Wak terjadi saat H-1 sebelum Idul Adha. Nah, waktu itu ayahnya Desi ini belum balik memang. Kata mamanya, oh mungkin bapak baru pulang nanti malam nak, atau enggak subuh lah. Karena memang lagi ada traktor yang rusak di sana. Jadi ayah benerin dulu. Nah waktu itu neneknya Desi ini sempat ngajak mama sama si Desi buat udah kamu nginap di rumah nenek aja. Kan gak enak kalian malam raya masa cuma berdua aja. Tapi waktu itu mama Desi menolak Wak, nggak usah nek, karena takutnya nanti bapaknya Desi pulang tengah malam. Nanti malah nggak ada pula orang di rumah. Jadi mama Desi ini mau nungguin bapaknya balik itulah. Jadilah itu malam hari raya itu mereka cuma berdua aja tuh, mamanya sama Desi di rumah mereka. Dan pas pula waktu itu kata Desi, dia itu sempat lihat iklan di TV kalau jam 11 malam nanti akan ada film Piramli. Karena Desi ini suka kali nonton film Piramli ya, sama kayak aku. Desi ini pun ngajak lah mama kita tidur di luar aja yuk. Dan sebenarnya mereka ini memang punya kebiasaan kalau ada film bagus tengah malam nih, mereka bakal kayak gelar karpet depan TV, nanti bawa selimut, bawa bantal, tidur di luar gitu sambil nonton TV. Nah karena udah kebiasaan, mama Desi pun mengiyakan lah ajakan anaknya. Ya udah yuk anak, sambil nunggu bapak juga nih kita di luar. Jadilah malam itu mereka berdua pun tidur depan TV dengan keadaan lampu ruang tamu pun dinyalakan Wak. Nah sebelum masuk ke waktu kejadian ini Wak ya, Desi ini juga sempat ngejelasin posisi barang-barang di dalam rumahnya yang nantinya akan ada kaitan dengan kejadian nih. Nah pertama, baju kurung yang akan digunakan mamanya buat hari raya besok digantung di depan lemari. Nah terus ada uang untuk beli ayam besok sesudah sholat Idul Adha sekitar 25 ringgit Malaysia berada di atas TV. Nah terus Wak, di dapur ada pintu belakang kan. Nah di samping pintu belakang itu ada kulkas. Nah di samping kulkas ini ada kayak space kosong gitu Wak. Lumayan besar lah space ya. Space dulu, barulah itu tempat piring, tempat kompor gitu ya. Jadi ada space kosong sini, ingat. Dan FYI juga Wak, di belakang rumahnya si Desi ini bukit yang udah kayak hutan gitulah. Nah kayak gitulah setnya, itu bayang mak kalian kan. Nah sekarang baru nih kita masuk ke waktu kejadiannya Wak. Nah jadi di malam itu sebelum film Piramli mulai, Desi udah ketiduran duluan. Jadi mama Ella yang nonton sendirian kan. Tapi baru 20 menit nonton aja
sehingga Mama Desi pun juga ikutan ketidur dengan keadaan TV yang masih menyala. Dan menurut cerita mamanya Desi, sumpah malam itu Mama tuh tidur kayak orang mati, nyenyak kali. Kayak walaupun ada gempa bumi Mama pasti nggak bakal sadar tuh nak. Dah tuh lagi tidur nyenyak kali kan. Tapi nggak lama setelah mamanya ini baru ngerasa ketiduran, mamanya Desi ini kayak terbangun. Dan tahu kalian apa yang bikin mamanya Desi ini sadar? Kata mamanya si tante ini dengar ada suara yang bisikin dia. Kita panggil aja nama tante ini Tante Lena lah ya. Nah ada yang bisikin dia nih. Dan suara itu ngomong, "Lena, bangun." Aduh merinding cuma gitu doang. Nah waktu dengar bisikan pertama itu, Tante Lena ini emang udah kayak setengah sadar gitu Wak. Tapi entah kenapa kayak nggak bisa bangun. Dan bisikan itu terus-terusan ada. Dari yang nadanya lembut berubah jadi betakan. "Lena, bangun. Bangun. Lena, bangun, ada orang di belakangmu," kata dia gitu. "Bangun." Si tante pun langsung tersentak terbangunkan. Dan tahu kalian apa yang dilihat sama mamanya Desi? Wak? Si tante lihat ada orang di belakangnya. Dan orang itu tepat berada di antara Desi sama Tante Lena. Jadi posisi malam itu Wak, Tante Lena ini tidur ngebelakangin Desi. Dan Desi juga tidur ngebelakangin mamanya. Jadi punggung ketemu punggung. Nah di tengah-tengah itulah orang itu Wak. Dan kalian tahu orang tuh lagi ngapain? Orang itu lagi gunting selimut yang dipakai sama si tante. Dan yang digunting itu Wak, pas kali di bagian, maaf ya, bagian ini bokongnya tante. Jadi macam orang yang pengen ngambil celana dalam mamanya si Desi. Nah di antara sadar nggak sadar Wak, tante ini ngelihat si perampok nutupin kepalanya pakai rok dari baju kurung yang digantung depan lemari. Dan kalian tahu nggak sih baju kurung itu kan ada atasan ada bawahannya kan. Nah ini yang dipakai sama perampoknya bawahannya, roknya. Dan perampok itu nutupin kepalanya dengan mukanya pakai bawahan baju kurung tadi. Aduh creepy banget. Jadi kayak dibuatnya kayak ninja gitu loh Wak, ditutupnya kayak gimana lah, pokoknya ditutupnya nampak cuma matanya tuh. Dan si orang ini pun pas berada di bawah lampu. Dan waktu itu Tante Lena sama perampok ini sempat kayak tatap-tatapan gitu Wak. Mereka tatap-tatapan sepersekian detik. Tapi yang bikin ngerinya lagi Wak, kalian tahu si perampok ini ngapain? Perampok ini meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya sambil tersenyum dan matanya melotot. Kata dia gitu, seolah-olah nyuruh si Tante Lena ini diam. Aduh merinding. Kenapa? Padahal ini orang. Kebayang aku. Nah kenapa mamanya Desi ini tahu kalau dia tuh tersenyum? Karena ketengok dari matanya. Gini mungkin mata itu, tapi melotot. Dan di saat itu Tante Lena ini kayak ngeblank gitu loh Wak, ngelihat perampok itu seolah kayak terhipnotis untuk tetap diam. Bahkan dia ini si tante ini hampir kayak kehilangan kesadarannya lagi. Tapi di saat hampir gak sadar lagi ini, tiba-tiba suara bisikan yang Tante Lena dengar pertama kali itu dengar lagi. Dan kali ini suaranya teriak gitu loh Wak di telinga Tante Lena. "Ambil anakmu, lari, Lena, lari," kata teriakan itu. Tante Lena yang tadinya mau hampir tumbang tuh langsung sesadar-sadarnya. Dan tanpa keraguan lagi si tante pun langsung teriak, "Pencuri!" katanya. Nah di saat si tante teriak, perampok itu pun terkejut juga Wak. Mungkin dipikirnya kok bisa dah hipnotis aku nggak berhasil ya kan. Dan di saat itu juga Tante Lena langsung narik si Desi, digendongnya si Desi lari keluar rumah ke arah pintu depan sambil teriak, "Tolong, tolong, ada pencuri, tolong pencuri masuk ke rumah, tolong," gitu teriak kan. Nah Desi yang waktu itu juga ikutan terbangun Wak. Desi cuma bisa terdiam bentar ya kan, nengok mama histeris sambil nangis pula. Dan yang bikin si Desi itu trauma tuh gini Wak. Jadi pas si Desi ini digendong kan otomatis arah pandangannya pergi ke belakang punggung mamanya kan. Digendong sini kepalanya kan nggak ada belakang. Dan dalam keadaan shock Desi ngelihat ada orang kepalanya ketutup, tapi bagian bawah tubuhnya itu cuma pakai celana dalam perempuan. Nah orang itu berlari ke arah pintu dapur yang berlawanan dengan arah pintu depan. Nah jarak pintu depan dengan pintu belakang tuh nggak terlalu jauh Wak. Dan nggak ada pembatas juga. Jadi kalau kita berdiri di pintu depan, kita bisa tengok langsung tuh pintu belakang. Nah di saat mamanya Desi ini lagi berusaha nih buat buka pintu depan, mungkin kan memang panik kan, jadi nggak langsung terbuka pintu tuh, apalagi sambil gendong si Desi kan. Nah Desi yang lagi ada di gendongan mamanya itu sempat melihat orang tuh lari. Udah dia lari, dia berhenti Wak. Pas di depan pintu belakang dia berhenti, dia nolehlah ke arahnya si Desi sambil tersenyum lagi. Gimana si Desi ini bisa tahu dia tersenyum? Nah, kelihatan dari mamanya. Dari matanya. Nah, Desi sama si orang yang lari berhenti tadi tuh saling tatap-tatapan sekitar 5 detik lah tuh. Dan setelah itu kalian tahu apa yang terjadi, Wak? Orang ini hilang di depan matanya Desi. Jadi dia ini kayak bukan keluar ke pintu belakang, tapi hilang gitu aja. Nah pas orang tuh hilang, mama Desi berhasil buka pintu depan. Si Tante Lena pun langsung lari lah keluar kan ke halaman tuh sambil teriak, "Tolong pencuri, tolong ada pencuri masuk rumah aku, masih
Desi di dalam dia katanya. Tanpa menunggu lama tetangga-tetangga pun langsunglah berdatangan kan. Dan waktu itu jam udah sekitar jam 2 pagi wah. Yang pertama datang para laki-laki, bapak-bapak, ada yang bawa parang, bawa kapak, bawa samurai, bahkan ada yang bawa senapang. Semua pada nggak pakai sendal, bahkan ada yang nggak pakai baju tuh saking buru-burunya buat nangkap si perampok nih. Udah lah tuh semua langsunglah berlarian ke dalam rumahnya si Desi kan. Nah pas dicek di dalam wah, pintu belakang tuh udah kebuka. Padahal dengan jelas di depan matanya Desi perampok tuh sama sekali nggak nyentuh pintu. Orang langsung hilang gitu aja kok. Akhirnya rombongan bapak-bapak itu pun langsunglah keliling rumah Desi, bahkan sampai masuk ke hutan yang ada di belakang rumah tuh. Karena pastinya kan dia akan lari ke situ karena udah nggak ada jalan lain nih untuk kabur. Tetangga-tetangga lainnya pun mulai berdatangan karena memang keos sekali hari tua. Karena Tante Lena ini nggak berhenti teriak-teriak nangis. Panik lah pasti. Kalian coba. Nah ngelihat mamanya kayak gitu, Desinya makin shock wah, karena ini pertama kalinya Desi lihat mamanya kayak gitu. Saking shocknya si Desi ini wah, dia nggak nangis, dia diam aja. Mungkin juga karena Desi ini kayak nggak bisa mencerna apa yang terjadi mungkin ya. Karena memang kejadian secepat itu Nat, kata si Desi. Dah akhirnya Tante Lena pun berusaha ditenangin oleh tetangga-tetangganya dan langsunglah dibawa ke rumah nenek, rumah ibunya. Sementara rombongan bapak-bapak masih mencari pencuri itu wah, sampai pagi. Tapi sayangnya hasilnya nihil, perampok tuh nggak ketemu. Akhirnya semua pun harus bubar nih karena udah mau masuk waktu sholat Idul Adha. Nah di rumah neneknya Desi keadaan mama pun udah mulai agak tenang dan ayahnya pun udah sampai nih ke rumah. Nah waktu itu Desi nggak mau ngomong wah, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum dan dia suka tiba-tiba nangis aja gitu. Dan Desi waktu itu ingat dia jadi begitu karena dia pikir mamanya udah diperkaos juga. Jadi Desi ini kayak nggak bisa nerima mamanya udah digituin gitu wah. Desi juga sebenarnya kayak nggak mau mastiin ke mamanya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena Desi takut nanti mamanya malah histeris lagi gitu. Jadinya udahlah Desi simpan lah sendiri itu selama 3 hari kan. Dan setelah 3 hari akhirnya mama Desi ini nanya lah ke Desi, Desi kok nggak mau ngomong, Desi kok nggak mau makan sama minum, kenapa kamu masih takut apa gimana nih? Desi jawab lah ya mama udah digituin sama perampok itu. Tante Lena yang mendengar itu pun juga sempat kayak ketawa gitu dan bilang alhamdulillah nak mama nggak sempet diapa-apain, selimutnya aja digunting, dasternya juga kegunting dikit, tapi untungnya mama kalau pakai daster selalu pakai celana panjang lagi kok di dalamnya, jadi belum sempat digunting celana mama udah sadar. Nah mendengar mama yang ngomong kayak gitu barulah agak tenang dikit si Desi dan baru mau mulai ngomong sama makan minum lagi gitu wah. Nah pas masih di rumah neneknya Desi ini juga sempat kayak nguping gitulah percakapan mama sama neneknya. Dan waktu itu Tante Lena ini nanya lah ke mamanya, ke neneknya Desi kan, siapa yang bisikin saya malam itu ya ma? Nah ingat kalian kan mamanya si Desi ini kan kebangun gara-gara ada suara bisikan yang sampai ke teriakin dia itu kan. Nah neneknya Desi jawab, sebenarnya ada yang ngejagain kamu dari leluhur kita. Nah, untunglah ada yang jagain kan wak, dan yang pastinya karena izin Allah Subhanahu wa taala juga akhirnya Desi sama mamanya bisa selamat dari perampok itu. Dan sehari setelahnya mama sama ayahnya si Desi ini pun balik lagi ke rumah buat ngecek apa aja yang hilang kan. Dan pas dicek barang yang dicuri adalah dompet mamanya yang di dalamnya ada sekitar 200 ringgit wah. Terus ada uang di atas TV itu yang untuk beli ayam sama rok baju kurungnya mamanya si Desi yang dipakai sama orang itu buat jadi topeng tuh. Dan seminggu setelah kejadian wah kan mereka tinggal di rumah nenek dulu nih. Seminggu setelah itu barulah balik. Setelah semuanya tenang, Desi, mamanya, bapaknya balik lagi ke rumah. Dan keadaan rumah pada saat itu betul-betul kayak kacau gitu loh wak, kata Desi. Kenapa? Karena ada celana dalam yang entah punya siapa bertebaran di seluruh penjuru rumah, bertebaran. Dan masih ingat kan Glenn itu kan di dapur di sebelah kulkas tuh ada kayak space kosong kan. Nah di situ ternyata dinding dari space kosong tuh kayak dijebol gitu. Nah rumah Desi ini dari kayu kata bapaknya Desi jebolnya tuh kayak abis digergaji itu loh. Bingung gak kalian kok bisa-bisanya orang ngegergaji jam 2 pagi tapi gak ada satupun yang dengar. Tapi yang bikin herannya lagi adalah gimana perampok itu bisa tahu nih posisi barang-barang di dapur. Dia macam tahu bagian mana yang gak ada barangnya ya dong. Ya bayangin aja kalian kalau dia jebol dinding ternyata depannya kulkas kan nggak bisa dia lewatin, atau dinding yang belakangnya kompor sama tempat piring doang. Jadi ini nggak dinding yang dia jebol itu pas kali di space kosong antara kulkas sama tempat piring, makanya itulah dengan gampangnya bisa dia lewatin kan. Nah dari sini wah sebenarnya ada beberapa teori-teori nih dari orang-orang kampungnya si Desi tentang si perampok itu. Teori pertama, menurut orang-orang wah si perampok ini bukan cuman guna-gunain Desi sama mamanya aja, tapi juga para tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumahnya Desi. Karena apa? Logikanya masa sih tetangga juga nggak dengar ada orang ngegergaji jam 2 pagi. Secara rumah Desi sama tetangga-tetangga itu nempel kok sebelah-sebelahan kok, dempetan kali. Bahkan hampir bersambung kata si Desi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, si perampok ini sepertinya pernah masuk ke rumahnya Desi. Makanya itulah dia tahu posisi barang-barang di dalam rumah. Terus yang ketiga, dinding yang dia jebol itu adalah jalan masuknya dan pas kabur dia lewat pintu belakang. Dan kata orang-orang wah karena perampok ini memiliki ilmu hitam, dia ini bisa hilang kalau nyentuh tanah. Makanya pas dicari di hutan tuh nggak ketemu. Tapi wah yang orang-orang
orang, bahkan Tante Lena nggak tahu perampok itu sebenarnya hilang di dalam rumah, bukan di luar rumah. Karena yang dilihat Desi apa? Perampok itu hilang bahkan sebelum dia menyentuh pintu belakang. Jadi memang si Desi ini nggak pernah kasih tahu apa yang dia lihat, Wak. Kalau memang kayak gitu, ini siapa yang buka pintu belakang? Ya wallahualam, kata Desi. Desi pun nggak tahu. Nah terus yang keempat, perampok itu bisa menghipnotis orang dan bisa hilang karena pakai celana dalam perempuan. Nggak tahu aku ilmu apa yang dia pakai, jangan kau tanya sama aku. Tapi mungkin sama kayak orang yang ilmu mau awet muda harus minum darah anak darah kayak itulah nggak sih? Nah terus teori kelima, Wak, perampok itu tuh kayak satu spesies dengan tuyul gitu loh. Cuma kalau siang ya dia jadi manusia, kalau malam dia jadi tuyul. Mungkin bisa dibilang kayak jadi-jadian gitu kali ya. Nah itulah dia, Wak, 5 teori dari orang-orang di kampungnya Desi. Entah gimana nih kelanjutannya sekarang nih ya. Entah udah ketangkap ke apa belum, si Desi pun gak ada cerita. Tapi yang jelas, Wak, kata Desi, sekitar sebulan kemudian ketika orang-orang udah mulai reda nih ngebicarain kejadian di rumah aku, kalian tahu, Wak, apa yang terjadi? Suatu hari pas ayahnya Desi buka pintu belakang, ayahnya ngelihat ada dompet, ada rok baju kurung mamanya si Desi ada di belakang, di halaman belakang. Macam semua dibalikin gitu loh kecuali uang memang. Nah dari sinilah Desi ini nggak tahu motif orang ini balikin barang-barang ini buat apa. Dok, ambil aja lah sana. Entah mungkin rasa bersalah kah atau emang itu pula salah satu syarat ilmunya, entah nggak tahu. Tapi yang jelas trauma pasca kejadian itu yang masih Desi bawa sampai sekarang adalah Desi nggak bisa tidur kalau lampu hidup. Jadi kayak takut nanti ternampak, mending nggak usah nampak sekalian gitu mungkin ya Des ya. Bisa-bisanya. Oke, jadi itu tadi kisah dari Desi. Gimana menurut kalian, Wak? Serem kali sih kalau udah ada perampok. Udahlah dia seram, dia perampok. Udahnya dia pakai ilmu hitam lagi. Inilah kenapa aku bilang lebih seram lagi orang, Wak, dibanding hantu. Hantu bisa kita minta berdoa sama Allah, Allah tolong pingsankan aku, pingsan atau enggak paling minimal merem aja nggak ketengok. Orang, Wak. Orang tersekali coy, nauzubillah min zalik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Banyak-banyak doa, Wak, minta perlindungan. Dah. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, bisa langsung email aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama nama Instagram kalian biar kami gampang hubungin kalian. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. As always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dari channel aku. See you next video, bye.